Udah di-record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati ya, alhamdulillah pada hari Jumat ini ya, Sayyidul Ayyam, rajanya hari-hari bagi umat Islam ya, dan apalagi ini masuk hari, ada yang Tarwiyah, ada yang Arafah ini. Ada, siapa yang sudah Arafah? Ada yang sudah Arafah ini? Arafah, konten, insya Allah. Insya Allah. Masing-masing. Arafah kayaknya. Ya. Ya, ada yang sudah Arafah, ada yang masih Tarwiyah. Ya nggak masalah ya. Semuanya insya Allah betul ya. Insya Allah semuanya mempunyai pegangan masing-masing dari pendapat para ulama yang semuanya adalah mempunyai kemampuan di dunia itulah. Ya. Oke teman-teman semuanya, langsung saja sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Fatihah ala hadini wa kulli niyatil shari Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita sudah sampai pada ayat 27 ya. Kita sudah sampai ayat 27 dari surat Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'anda alaina bi barakatihi fid dharain amin. Ayat ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ambatsna fiha habban. Ini masih nyambung pada ayat sebelumnya ya. Bahwa kalau kita masih ingkar ya kepada Allah ya, tidak beriman pada Allah, pada Rasulnya dan sebagainya ya, risalah yang dibawakan Nabi Muhammad, maka kita disuruh apa? Disuruh memikirkannya. Kita tiap hari dikasih makan Allah gitu. Makannya itu dari mana? Kita makan nasi, makan soto, bakso dan sebagainya ya. Kita disuruh merenungkan itu gitu. Itu dari mana? Siapa yang ngasih itu gitu? Dijelaskan sampai detail itu bahkan ya makanan kita itu. Sampai ayat yang mana awal ya dikisahkan bahwa makanan kita itu berawal ya, prosesnya adalah ketika Allah menurunkan hujan. Ketika hujan menyirami bumi, tanah itu yang tandus, yang kering, sehingga biji-bijian ya atau benih-benih yang tertanam di dalam tanah itu ya, lantaran wasilah dihujanin Allah ya, maka tumbuhlah itu, entah itu padi ya kan, entah itu jagung, ketela, apapun ya, buah-buahan dan lain sebagainya. Lalu di ayat yang ke 27 ya, fa'ambatsna fiha habban. Al-fa'u harfu atfin, fa-nya adalah huruf ataf. Wa ambatsna fi'lu madin mabniun ala sukuni. Ambats ini berarti dari ambata ya. Dari ambata di sini mabni sukun. Kenapa? Karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik ya, yaitu na itu kan. Wana nanya adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil, dhamir yang nempel di situ di fi'il madhi. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya dari ambata ya.
Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'in. Adapun jumlah ya ambatsna, ambata dan domirna itu menempati i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai ma'tufatun ala jumlati syaqaqna, diatofkan pada kalimat apa? Syaqaqna. Yang mana syaqaqna waktu itu berarti fi mahali raf'in ya. Kita lihat syaqaqna. Oke, karena diatofkan juga itu pada lafaz sobabna gitu. Jadi masih nyambung ke ayat ke-25 ya. Sobabna itu fi mahali raf'in sebagai khobar ya. Dari khobar dari anna. Dari anna dan na. Ya. Na-nya kan isimnya anna kan. Lalu sobabna adalah khobar jumlah. Yang mana khobarnya anna, rafa kan. Nah, itu mulai ya fi mahali raf'in. Di ayat yang ke-27 karena ambasna diatofkan pada itu ya, pada lafaz syaqaqna. Ya, syaqaqna juga diatofkan pada lafaz pada ayat yang ke-25 sebabna, yang mana dia sebagai khobar ya, khobarnya ana, maka dia juga ikut rafa. Lalu fiha, fi adalah harfu jarin mabniun ala sukun ya. Fi-nya adalah huruf jar yang mana dia tetap dalam keadaan sukun. Waha hanya adalah dhamirun mutasilun, dhamir yang nempel pada huruf jar di situ ya. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Itu mengalih jarin dalam huruf menempati raja isi yang mana menjadikan huruf jar juga. Mohon maaf akhiri Rosli ke di dulu ya. Ye. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya fi dan ha, muta'alliqun bil fi'li fi ambatsna, terkait pada fi'il ambatsna. Habban adalah maf'ulun bihi sebagai objek dari ambatsna ya. Dari ambata nanya fa'ilnya, habban sebagai apa? Objeknya. Yang mana mansubun i'rabnya nasab wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tanda dia nasab adalah fathah. Habban ya, habban itu apa? Al-hubub ya. Hubub itu biji-bijian ya, Bapak Ibu ya. Allati yataghadza biha al-insanu kal qintati wa syairi wa ghairuhuma. Jadi habban itu ya adalah berbagai jenis biji-bijian ya. Umum ya, sifatnya umum. Ya, yang mana dari biji-bijian ini sebagai sumber makanan pokok kita ya. Seperti kinto ya. Kinto itu gandum ya. Gandum buat syair. Syair itu apa kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu cuawot ya. Tahu nggak cuawot itu? Yang bulat-bulat kecil-kecil tuh. Yang kayak makanan burung itu apa namanya? Makanan burung apa parkit atau apa yang bulat-bulat itu syair. Dan itu juga bisa menjadi ini ya. Bisa menjadi makanan juga itu. Ya, bisa menjadi tepung dan bisa menjadi roti gitu. Nah, dan ghairuhuma. Ghairuhuma juga berarti selain keduanya itu, karena kalau di Arab kan makanan pokoknya itu kan gandum kan, ya syair. Nah, kalau di Indonesia kan enggak kan, kalau di Indonesia kan brus kan, nah, ya padi. Kalau di sana hampir jarang gitu. Ya, kita makan nasi itu hampir jarang kalau di Arab, karena mungkin apa impor dari sana itu ya. Jadi di sini Allah menyebutkan ya, habban itu secara umum ya, tidak bentuk makrifat gitu, bentuk nakiro. Kalau nakiro berarti mencakup seluruhnya, seluruh biji-bijian ya. Ada kinto, syair, wa ghairihima, dan selain dari keduanya. Berarti masuklah di situ jagung, ya kan, padi dan lain sebagainya. Nah, dari ketika Allah menurunkan hujan, ya kan, ketika hujan itu menyirami bumi, lalu tumbuhlah itu haban-haban itu kan. Nah, kalau kita kan musim hujan, kita nanam padi dan lain sebagainya gitu. Wa inaban wa qadban. Inab ya. Dan inab itu anggur ya. Dari itu semuanya, proses itu semuanya ya. Maka Allah menumbuhkan apa? Menumbuhkan inab juga gitu. Inab itu anggur. Wa qadban dan sayur mayur. Berbagai jenis. Ya. Kita baca i'rabnya dulu. Wa inaban al-wawu harfu atfin ya. Ini juga masih ngatof ke sebelumnya ya.
Wa inaban, lafat inaban adalah ismun maktufun ya, isim yang diatofkan ala habban ya, diatofkan pada habban. Berarti fi mahali nasbin ya, apa namanya? Maksud juga gitu. Karena habban adalah maf'ul bih kan gitu. Maka semua lafal yang diatofkan maka ikut mansub. Mansubun i'rabnya nasab wa alamatun nasbi tandanya adalah apa? Al-fathatu. Wa qadban mislu i'rabi wa inaban. Sama persis ya i'rabnya wa inaban. Ini berarti wawunya huruf athof dan inaban sama maktuf pada lafal apa? Habban. Lalu kita lihat dulu ya ta'liknya. Wa inaban wa qadban. Al-qadba maksudnya apa? Al-qadba itu adalah asy-syajarah ar-radba. Kalau di sini diterjemahkan ini ya, apa namanya, pohon-pohonan yang masih basah-basah. Wasumiyat qadban, dinamakan qadban li anau yuqbatu ai yuqta'u maratan ba'da ukhra. Jadi pohon-pohonan ya seperti kayak inilah singkong gitu kan. Pohon singkong itu kalau sudah tua-tua itu kan biasanya apa namanya dipotongin kan biar ada seronggolan baru gitu. Ya. Ya, seperti kayak pohon apa ya? Pohon pete Cina gitu kan. Biasanya ibu-ibu kan suka nyayur itu yang masih muda-muda itu. Biar apa tumbuh yang baru-baru lagi biasanya diseronggoli gitu. Diseronggoli dipotong sehingga ya berapa hari gitu akan tumbuh ya, tumbuh kuncup yang muda-muda itu. Itu diambil lagi di sayur kan. Ada kayak pohon singkong ya kan. Terus apa lagi itu? Dan semacamnya lah ya. Itu namanya qadban ya. Itu bisa dijadikan sayur gitu. Tadi dipotong terus menerus kan. Motongnya itu terus menerus biar tumbuh ikut seronggolan itunya gitu. Wal qadbu alafu dawabi. Dan juga diartikan juga qadbu itu sebagai alafu ad-dawab. Makan ya, makanan ternak gitu. Ya, sebagai makanan binatang ternak juga bisa gitu. Karena kayak pete Cina gitu kan. Kalau bahasa Jawanya itu petet gitu. Pohon petet itu ya bisa juga dipakai apa namanya makan kambing kan gitu atau sapi atau jenisnya kan. Bisa juga dan bisa juga dimasak gitu, dikulup juga enak. Dikulup atau di apa namanya di sayur kan gitu. Itu namanya apa namanya tadi wa inaban wa qadban. Dan Allah menumbuhkan anggur dan juga sayur-sayuran. Ternyata sayur-sayuran di situ dari tadi pohon-pohon yang diseronggolin. Selanjutnya ayat yang ke-29 wa zaitunan wa nakhlan ya. Wa zaitunan mislu i'rabi wa inaban. Sama persis i'rabnya inaban. Ya berarti maktuf ala apa? Pada lafaz habban ya, diatofkan juga. Wa nakhlan mislu i'rabi wa inaban. Sama juga seperti i'rabnya inaban, yaitu maktuf ya. Maktuf ala habban. Zaitun apa? Sudah tahu ya, Bapak Ibu ya. Zaitun yang bulat-bulat itu. Ada yang warna hitam, ada yang warna masih hijau gitu. Dan hijau juga kadang sudah tua gitu. Ya, ada jenis-jenisnya. Ya. Rasanya yang apa pahit banget gitu. Kalau mungkin orang Indonesia yang belum biasa mungkin nggak doyan gitu. Dulu pengalaman saya ketika pergi ke Mesir ya pertama kali datang itu disuguhin kakak-kakak senior itu namanya zaitun ya sebagai apa namanya sebagai apa kalau di sini lalapan yang sudah diawetkan gitu dikasih cuka dan sebagainya rasanya kecut dan pahit gitu. Itu nggak doyan pasti. Tetapi kalau lama-lama di sana itu malah kecanduan, ketagihan gitu. Kalau nggak ada lalapan itu ya ada yang kurang gitu. Jadi lalapan di sana itu seperti itu zaitun terus dicampur kayak dari jazar itu kayak wortel ya, wortel terus ada putih-putih apa itu timun gitu dicampur ya, lalu di situ dikasih cuka ya, sehingga beberapa hari mungkin ada sebulan atau bahkan lebih gitu. Itu namanya apa? Zaitun ya, zaitun dan nakhlan dan pohon kurma. Jadi Allah juga menumbuhkan itu ya. Wahadaika gulban. Wahadaika mislu i'rabi wa inaban. Hadaik juga sama persis i'rabnya inaban ya. Berarti maktufa ya. Maktufa ala habban.
Wahadaiko, maksudnya hadaiko ini apa? Sorry, bukan juga jelasin itu. Wahadaiko, hadaik adalah ismu mamnu'in minas sorfi ya. Isim ghairu munsharif ya. Isim ghairu munsharif itu isim yang tidak mau ditanwin, tidak boleh ya. Seperti kata Ahmadu gitu kan. Ahmadu itu kan nggak boleh Ahmadun, nggak ada namanya Ahmadun itu. Kalau kan ada nama teman-teman kita yang Ahmadun itu berarti secara grammarnya itu salah. Karena Ahmadu termasuk apa? Isim ghairu munsharif atau isim mamnu minas sorfi ya. Isim yang tidak ditanwin. Rumusnya seperti itu, tidak mau ditanwin, dan ketika dia dalam keadaan apa majrur, tandanya adalah a gitu. Apa namanya teman-teman kalau kita belajar nahwu ya, isim ghairu munsharif itu ada ilatnya ya. Alasannya apa ya? Tetapi seperti tadi ya, Ahmad yang saya contohkan tadi, Ahmadu itu ada dua ilat ya. Yang pertama ada alam itu nama, sebuah nama, dan apa namanya, dia ikut wazan fiil kan. Ahmada ya, Ahmada itu af'ala, ngikutin. Ada dua ilat. Tetapi kalau hadai itu ilatnya adalah apa? Sigot muntahal jumu ya, bentuk sigot muntahal jumu. Nah, yaitu berupa jamak taksir ya. Hadaik itu bentuk jamak taksir. Jamak taksir. Ada rumusnya ya. Jadi setelah alif itu ada dua atau tiga huruf gitu. Hadaiko, ngikutin wazan apa? Fa'ila ya. Fa'ila. Di situ ada alif, lalu ada hamzah dan lam di situ. Berarti ada dua huruf. Nah. Gulban adalah sifatul li hadaiko. Gulban berupa sifat atau naat dari lafal apa? Hadai. Yang mana mansubatun, i'rabnya ngikut nasab juga, karena sifat itu termasuk tabi kan, ngikut. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al fathatu, memakai fathah. Wa hadaiqa gulban, dan kebun-kebun yang gulban, yang rindang ya, yang ketel gitu, yang apa namanya, ya apa, rindang ya, rindang udah tahu lah ya, banyak pohon-pohonnya, itu namanya hadaik gulban. Sekarang kita lihat takliknya ya. Gulban bentuk jam'un ya, bentuk jamak. Gulban itu jamak. Wal mufradu aglabu lil muzakkari. Jadi gulban jamak, mufradnya adalah lafaz aglab ya. Dalam bentuk apa? Muzakkar. Muzakkarnya aglab. Wa gulba'u lil mu'annas. Kalau mu'annasnya adalah gulban ya. Berarti rindang, yang rindang gitu. Seperti apa? Mislu akhdor khodro. Seperti bentuknya ya. Akhdor itu kan artinya apa? Hijau ya. Akhdor. Ya, itu bentuk mudzakkar, akhdor itu. Contohnya kalau kita mensifati isim mudzakkar, contohnya apa ya? Al-babu ya. Babun akhdoru gitu ya. Babun akhdoru. Pintu yang hijau. Berarti bentuk apa? Mudzakkar. Tetapi kalau adekan saya bentuknya mu'annas, contohnya saburot ya. Saburotun hodro u. Saburotun akhdoru, nggak boleh. Karena saburo adalah bentuk apa? Mu'annas ya. Maka sifatnya harus sifatnya juga harus ikut mu'annas. Mu'annas dari akhdor apa? Hodro ya. Ini macam-macam warna seperti itu ya. Sigotnya ya. Abyad ya, baido ya, ahmar, hamro kan gitu. Aswad, sauda gitu. Wal jam'u hudru. Hudrun ya. Jamaknya ya, akhdor, hodro, hudrun. Nah, jadi akhdor, hodro itu bentuk mufrad satu ya. Kalau hudrun itu bentuk jamak. Nah, kalau jamak dalam bahasa Arab itu mulai 3 gitu. Wa hadaiqa gulban, maksudnya apa? An-nakhlu al-gulbu hiya an-nakhlu al-kiramu al-ghiladhu al-juzu. Tetapi kalau di sini hadaik di sini adalah berupa hadikohnya atau kebun-kebunnya itu terdiri dari pohon-pohon kurma, yang mana pohon-pohon kurmanya itu sudah gede-gede gitu ya, sudah apa namanya, pohonnya sudah gede-gede banget, jadi gede-gede dan rindang-rindang gitu.
Jadi kalau kita di Arab ya, entah itu di Saudi atau di Mesir atau di yang lain sebagainya itu, kalau kita ke kebun kurma ya yang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun itu ya, itu kurmanya sudah gede-gede banget gitu pohonnya. Nah, itu maksudnya dari hada'iqa gulban. Jadi kebun-kebun yang dari pohon-pohon kurma itu yang pohon-pohonnya sudah gede-gede karena berpuluh-puluh tahun atau bahkan beratus tahun. Selanjutnya ayat yang ke-31 ya. Wa faqihatan wa abban. Wa faqihatan mislu i'rabi wa inaban. Sama juga ya i'rabnya seperti i'rabnya inaban. Wa abban mislu i'rabi wa inaban, sama juga. Wal abu, maksudnya abu apa? Bukan bapak artinya ya. Kullu ma anbatatil ardu mimma la ya'kuluhun nasu wa la yasra'unahu min sa'iri anwa'il mar'a. Jadi abban ini ya adalah segala jenis ya, segala jenis rumput-rumputan gitu. Yang mana di sini sudah dijelaskan kullu ma anbatatil ardu, semua yang ditumbuhkan bumi ya, yang mana tidak dimakan manusia. Mimma la ya'kuluhun nas wa la yasra'unahu, dan tidak ditanam juga. Ya tumbuh aja gitu. Kalau kita ya sebagai orang petani itu kan, kita tanam padi itu kan, meskipun kita nggak nanam rumput, rumputnya itu akan tumbuh juga kan. Entah itu sama padi di sawah itu atau mungkin di apa namanya galeng-galengnya itu, di parit-paritnya itu tumbuh. Atau mungkin sawah kita yang lama tidak kita urus, meskipun kita tidak kasih ya, kita tidak kasih biji-biji dari rumput ya, tetap pasti ada gitu rumputnya. Itu berarti apa? Wa faqihatan wa abban. Allah juga menumbuhkan dari tanah itu yang sudah disiram air hujan itu faqihah. Nah, tadi kan sudah disebutin kan, ada inab, ada zaitun ya, ada apalagi tadi? Ada kurma dan lain sebagainya. Dan di sini faqihah itu mencakup selain itu gitu. Kalau di Indonesia kan ada mangga, rambutan, durian gitu. Kalau di Arab nggak ada durian, disebutin kan. Nggak ada durian, nggak ada rambutan, nggak ada manggis, nggak ada duku gitu. Nah, dan ini semuanya adalah masuk pada lafaz wa faqihatan. Allah juga menumbuhkan berbagai jenis apa? Buah-buahan yang lain gitu. Selain itu tadi. Wa aban, dan menumbuhkan segala jenis rumput-rumputan. Rumput juga kan berjenis-jenis kan. Ada rumput teki apa namanya? Rumput teki-tekian kan, atau rumput apa gitu. Rumput gajah ya. Rumput ilalang gitu kan. Nah, itu kan berbagai macam jenis ya kan. Makanya semua memakai bentuk apa? Bentuk isim apa? Nakirah. Tidak dikasih bentuk isim ma'rifat gitu. Wa faqihatan wa abban. Lalu semuanya itu buat apa gitu? Ayat yang ke-32, mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an adalah bentuk apa? Maf'ul mutlakin ya, sebagai maf'ul mutlak. Jadi Bapak Ibu ya, kalau maf'ul mutlak itu bisa bisa dicirikan atau bisa kita lihat dari dia bentuk masdar dari fiilnya gitu. Mansubun i'rabnya pasti nasab, wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat apa? Fathah. Mata'an. Li fi'lin mahdzufin, bagi fi'il yang mahdzuf. Berarti ada fi'il yang mahdzuf sebagai amilnya itu gitu. Ai matta'akum bikulli dzalika mata'an gitu. Jadi Allah sudah menjadikan tadi itu semuanya adalah sebagai kesenangan hidup kalian. Kan seneng kan kita punya padi ya kan, punya sayur mayuran ya untuk buat makan kita itu. Sebagai mata, sebagai kesenangan kalian. Dari lafal ini ya, fi'il madhinya dari matta'a yumatti'u ya, mata'an. Nah, dari bentuk masdar dari lafal matta'a. Makanya dijadikan apa? Dijadikan maf'ul apa? Mutlak. Wa asyara al-fura'u ila anal makna. Menurut al-fura' ya, maknanya adalah khalaqnahu manfaatan wa mut'atan likullin lakum wa li'an'amikum. Jadi kami Allah ya, kami telah menciptakan itu semuanya ya.
yang tadi yang apa mulai dari haban tadi ya kan, yang tumbuh dari padi ya, gandum dan sebagainya, ya ada kurma, anggur ya dan lain sebagainya, itu sebagai manfaat agar kalian bisa mengambil manfaat dari itu semuanya ya, sebagai kesenangan hidup buat kalian semuanya. Wali an'amikum, dan buat apa, binatang-binatang ternak kalian gitu kan. Kalau ada yang di kampung itu kan ada yang punya wedus ya kan, domba, sapi ya kan, itu semuanya kan makan kan ya, sapi kita ya kan, domba kita, kambing kita semuanya ikut makan. Makanya apa tadi, rumput-rumputan ya kan, atau mungkin dari tadi join sama kita kan, kita apa namanya mencari pohon petai Cina kalau di bahasa Indonesianya, kalau di kampung saya namanya petet gitu. Nah, itu kan bisa diambil gitu kan, yang mudah dimasak, yang tua dikasih makan binatang kita, kambing atau domba. Jadi lidzalika makaan halun. Jadi kalau menurut Al-Farouk tadi, kalau maknanya seperti itu, berarti lafal makaan itu sebagai hal ya, sebagai keterangan keadaan. Ai khalaqnahu hala qaulihi hala kaunihi mata. Jadi kami telah menciptakan itu semuanya dalam keadaan sebagai apa? Sebagai kesenangan hidup kalian. Itu versi yang kedua ya. Versi pertama tadi apa? Maf'ul mutlak. Yang kedua sebagai apa? Sebagai hal gitu. Yang ketiga, au mata'an. Maf'ulun li ajlihi. Nah, bisa kita jadikan sebagai apa? Maf'ul li ajlihi. Kalau maf'ul li ajlihi maknanya berarti apa? Khalaqnahu li ajli mata'ikum. Kami telah menciptakan itu semuanya ya, agar ya, atau supaya, atau untuk gitu kan, untuk sebagai apa? Sebagai kesenangan kalian. Bisa diambil manfaat untuk kalian dan untuk an'amikum gitu, untuk binatang-binatang ternak kalian. Jadi bisa 3 versi ya, maf'ul mutlak, bisa hal, bisa maf'ul li ajli. Lakum ya, allamu harfu jarin mabniun ala al-fathih. Lamnya adalah huruf jar yang mana dia mabni apa? Fathah. Wakum adalah domirun mutasilun, domir mutasil, mabnun ala sukun, dia mabni sukun, fi mahali jarin, dalam i'rab menempati huruf jar bilami, dijarkan dengan huruf jar lam. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya la dan kum, muta'alliqun bi mata'an, terkait pada lafaz apa? Pada lafaz mata'an. Au bi mahdzufin, atau terkait dengan lafaz yang mahdzuf ya, yang dibuang, sebagai apa? Sifatun li mata'an. Berarti bisa langsung muta'alik pada mata'an langsung, atau bisa muta'alik pada lafal yang dibuang sebagai sifatnya mata'an. Berarti bisa 2 versi ya. Wali an'amikum al-wawu harfu atfin mabniun alal fathih. Wawunya adalah huruf atop, dia mabni apa? Fathah. Walamu harfu jarin mabniun alal kasri. Lamnya adalah huruf jar yang mana dia mabni kasrah. Berarti kalau lakum tadi mabni fathah, kalau li di sini huruf jar juga sama, tetapi dia mabni adalah mabni kasrah. Wa an'ami adalah ismun majrurun bilami, isim yang dijarkan dengan huruf jar lam. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al kasratu, memakai harokat apa? Kasrah. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya li dan an'ami ma'tufun ala asabiki, diatofkan ya, diatofkan pada jar majrur sebelumnya. Berarti diatofkan pada lafaz apa? Lakum ya. Lakum wali an'ami kum ya gitu. Wa an'ami, an'ami juga selain sebagai isim majrur bili tadi, dia adalah mudhofun ya, sebagai mudhof. Wakum, kumnya domirun mutasilun, domir yang mutasil di situ, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, fi mahali jarin, menempati rob jar, sebagai apa dia? Sebagai mudhofun ilaihi. Jadi sebagai mudhof ilaihinya an'am ya. An'amikum ya. Binatang-binatang ternak kalian. Itu berarti mudhof ilaihi. Selanjutnya ayat yang ke-33. Fa idza ja'at
as-sakhatu. Fa idza ja'at as-sakhatu. Fa idza al-fa'u istinafiyatun. Fa-nya berupa fa istinafiyah. Harfun mabnun ala al-fathi. Dia berupa huruf yang mana dia mabni fathah. Wa idza-nya adalah dzarfun lima yustaqbalu minaz zamani. Idza berupa dzaraf ya, keterangan. Ya, keterangan zaman, waktu ya. Yang mana waktunya adalah mustaqbal yang akan datang. Tadhammana makna syarti, dia mengandung makna syarat. Berarti harus ada apa? Fi'il syarat dan jawab. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab nih, karena termasuk min mansubatil asma' ya. Dzarab ya, entah itu dzarab makan atau dzarab zaman, sama keduanya mansub ya. Dalam keadaan apa? Dalam termasuk min mansubatil asma'. Muta'alikun bi jawabihi al-mahdzufi. Yang mana muta'aliknya ya, dia terkait pada jawabnya. Jawabnya yang mana mahdzuf ya, dibuang. Ai fa idza ja'atis sakha yushghalu, ya ini. Yushghal gitu ya. Yushghalu kullu insanin bi nafsihi gitu. Berarti ini ada jawabnya tetapi mahdzuf ya, dibuang ya. Yushghalu kullu insanin bi nafsihi, ya, dibuang di sini. Jadi muta'aliknya pada jawab yang mahdzuf. Ja'at ya, ja'at dan ja'at dan ta'nis ya. Fi'lu madhin mabnun 'alal fathi. Dia adalah fi'il madhi yang mana mabni fathah, ja'a. Wa ta'u li ta'nisi, adapun ta'nya adalah tak ta'nis ya. Tak yang menunjukkan bahwa fa'il dari fi'il itu adalah bentuk isim mu'annas. Harfun mabnun 'ala sukuni, dia adalah huruf yang mana dia mabni sukun. Alladzi khurika ilal kasri man'an lil tiqai sakinaini. Dia dihidupin ya, dikasih harokat kasroh agar apa? Tidak bertemu dua sukun ya. Makanya menjadi ja'ati gitu kan. Dari asli ja'at ya, taknya sukun, dihidupin menjadi ja'ati as-sakhatu. Agar taknya sukun tidak bertemu ya. Tidak bertemu dengan shad yang sukun ya. Di situ kan ada shad yang berharokat tasydid ya. Jadi hakikatnya double gitu. Jadi shad yang pertama adalah sukun. Jadi sukun bertemu dengan sukun tidak boleh. Maka harus apa? Harus dihidupin salah satunya. As-sakhatu berupa fa'ilun, fa'il ya. Marfu'un i'rabnya rafa' wa alamatu rafihi, tanda dia rafa' adalah ad-dhammatu dhammah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah maksudnya ja'at dan as-sakhatu fi mahali jarin, menempati rof jar sebagai apa? Mudhofun ilahi, sebagai mudhof ilaih dari dzaraf zaman tadi ya, idza. Ya. Idza mudhof, lalu jumlah fi'liyah ja'atis sakha fi mahali jarinnya sebagai apa? Sebagai mudhof ilaihnya idza. Maksudnya apa? Maksud dari fa idza ja'atis sakha. As-sakhatu adalah as-sayhatu allati tusimu al-udhuna li syiddatiha. Jadi sakha adalah suara yang memekakkan telinga gitu. Jadi kalau ada dengar itu langsung telinganya itu ya sampai ini, sampai budek lah kalau bahasa kita. Dan ini belum ya, kalau di dunia apa gitu. Suara yang kencang sehingga telinga itu sampai cumpleng lah kalau bahasa saya itu cumpleng banget. Nah, itu memekakkan telinga gitu. Wa shayha allati takunu yaumil qiyamah, dan shayha ini terjadi pada hari kiamat. Wa yuqalu sakha al-hajaru sakhon. Kalau ada kalimat sakha al-hajaru sakhon, maksudnya adalah sawata inda al-qur'i. Hajar itu ya ketika dibanting ya atau dibenturkan ya sehingga menimbulkan suara yang sangat-sangat keras banget gitu. Kalau ada batu yang hitam gitu, yang keras gitu, dipukul dengan pemukul yang keras juga, maka akan menimbulkan suara yang bisa memekakkan telinga gitu, sampai cumpleng banget gitu. Wa sakha fulanan sakhon. Nah, kalau andikan ada kalimat sakha fulanan sakhon, maksudnya adalah doroba udunahu fa asamahu. Fulan di sakha, sakha itu didoroba, dipukul ya. Dipukul telinganya sampai apa? Sampai budek gitu. Ya, sampai tuli.
Jadi ini sangat luar biasa. Suara itu bisa memekakkan telinga. Bisa telinga itu sampai budek cumpleng banget. Gitu. Dan itu kalau kita lihat di tafsir-tafsirnya, entah itu Jalalain dan lain sebagainya, maksudnya adalah tiupan ya, tiupan sangkakalang malaikat Israfil yang kedua gitu. Yang kedua kalinya. Kalau ditiup pertama kali itu semuanya akan binasa ya, akan dimatikan Allah. Tetapi yang kedua adalah dibangkitkan kembali. Nah, dihidupin gitu. Dan suara itu bisa memekakkan telinga. Itu sangat luar biasa. Artinya. Nah, ini dijelaskan tentang hari kiamat ya. Faiza ja'ati soho yauma yafirul mar'u min akhi. Tadi ini ya, jawabnya sudah ada ya. Jadi ketika hari kiamat itu, semua orang itu akan sibuk ya. Sibuk masing-masing itu, nggak ngurusin siapapun gitu. Entah itu orang tuanya, anaknya, ibu, saudaranya, suami, istrinya, dan lain sebagainya. Itu nggak ada ngurus, karena sudah sangat sibuk masing-masing. Lalu ayat yang ke-24. Yauma dzarfu zamanin. Dzarf zaman. Mansubun i'rabnya nasab wa alamatun nasbihi, tanda nasabnya dia adalah al-fathatu fathah. Sebagai apa dia? Sebagai badalun min idza. Ya, badalnya idza. Ya, idza dzarf zaman juga. Berarti yauma juga dzarf zaman yang mana diatofkan sebagai badal ya. Sebagai badal juga tapi gitu. Sebagai pengikut juga gitu. Wa huwa mudhafun, dia juga sebagai mudhaf. Yafirru fi'lu mudhari'in, sebagai fi'il mudhari marfu'un i'rabnya pasti rafa ya, karena tidak ada amil nasab ataupun amil jazm. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, memakai harokat dhamma. Yafirru, yauma yafirru. Al-mar'u fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu dhamma. Wal jumlatu fi mahali jarin, adapun jumlah kalimat yafirru dan mar'u menempati apa? Menempati i'rab jar. Sebagai apa? Sebagai mudhafun ilaihi. Sebagai mudhaf ilaihnya yauma. Pada hari ya. Pada hari ketika trompet ditiup itu pada hari apa? Yaitu pada hari. Berarti kan sebagai badalan yaitu pada hari semua orang ya. Orang itu yafirru, pada lari. Min akhi, dari saudaranya. Nggak ada runtang-runtung, nggak ada gitu. Ayo bareng-bareng, nggak ada. Ya ada yang lari sana, lari sini. Itu namanya yafirun mar'u min akhihi. Pelencar masing-masing ya. Pelencar itu apa? Ya nggak bareng-bareng. Min adalah harfu jarin mabni ala sukun ya. Min berupa huruf jar, dia mabni sukun. Akhihi. Akhi adalah ismun majrun bimin, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarhi, tanda dia jar adalah al ya'u, memakai huruf ya. Tidak memakai harokat ya. Tidak memakai harokat kasroh, tetapi tandanya adalah memakai huruf ya. Kenapa? Li'annahu minal asma'i asitati, karena akhi ini termasuk apa? Isim yang 6 ya, atau asma sitah ya. Sudah tahu ya teman-teman ya, abun, akun, ya, hamun, famun, zu, ya, dan lain sebagainya. Itu ada 6 gitu. Ada yang mengatakan asma khomsah gitu kan. Ada yang mengatakan asma khomsah, ada yang mengatakan asma sita. Nah, jadi asma khomsah atau asma sita ini tanda i'rabnya memakai huruf ya. Kalau waw berarti dalam i'rab rafa. Kalau alif berarti dia nasab. Kalau ya pasti dia majrur gitu. Tetapi dengan syarat harus diidhofahkan gitu. Tetapi kalau tidak diidhofahkan, tanda i'rabnya itu tetap masih memakai harokat ya. Hada abun gitu kan? Enggak boleh hada abu, enggak boleh. Hada abun ya. Hada akhun ya. Hada famun gitu. Kalau memakai huruf ya harus dengan syarat diidhofahkan gitu. Akhihi, saudaranya ya, akhi Muhammadin, akhi Aisyata gitu. Selanjutnya wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya min dan akhi,
muta'alikun bil fi'li yafiru, terkait pada fi'il yafiru. Wal ha'u dhamirun mutasilun, haknya adalah dhamir mutasil mabnun alal kasri, mabni kasroh di situ. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati rob jar. Sebagai apa? Sebagai mudhofun ilaihi. Nah, jadi akhihi, akhi mudhof, hi-nya adalah mudhof ilaih. Jadi ketika datang hari kiamat, ketika datang soihah itu, ya, suara yang memekakkan telinga itu, yaitu pada hari, ya, orang-orang siapapun dia akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dan dari ibu dan bapaknya, gitu. Kita baca dulu i'rabnya. Wa ummihi al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah. Wa ummi adalah ismun maktufun ala akhihi, diatofkan pada lafaz akhi. Majrur i'rabnya ikut jar gitu. Wa alamatul jari, tandanya adalah al kasratu kasrah ummi. Wal ha'u dhamirun mutasilun, haknya adalah dhamir mutasil mabniun 'alal kasri, mabni kasrah juga. Fi ma'ali jarin, menempati rob jar sebagai mudhof ilaih, sebagai mudhof ilaihnya ummi, umminya, ya, ibunya. Wa abihi al-wawu harfu atfin, maunya huruf ataf, abi ismun maktufun ala akhihi, diatofkan juga pada lafaz akhihi. Majrurun i'rabnya ikut jar, wa alamatu jarihi, tanda dia jar adalah al ya'u, ya, sama dengan akhi, ya, asma sitah tadi, ya. Wal ha'u dhamirun mutasilun, haknya adalah dhamir mutasil mabniun alal kasri, mabni kasrah, fi mahali jarin menempati jar, mudhofun ilaihi, mudhof ilaihnya juga. Mudhof ilaihnya abi, ya, ayahnya, ya, ibunya, ayahnya, saudaranya, gitu. Lalu yang ayat ke 36, wa sahibatihi wa banihi. Wa sahibatihi al-wawu harfu atfin, ya, wawunya huruf ataf. Wa sahibah, wa sahibati adalah ismun maktufun ala akhihi, isim yang diatofkan pada lafaz akhi juga. Majrurun i'rabnya jar, wa alamatu jari, tanda dia majrur adalah al kasratu, tandanya memakai harokat apa? Kasroh. Wal ha'u dhamirun mutasilun, haknya adalah dhamir mutasil mabniun alal kasri, dia mabni kasroh. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya sahibah. Wa banihi al-wawu harfu atfin, maunya huruf ataf juga. Wa bani, bani adalah ismun ma'tufun ala akhi, isim yang diatofkan pada lafaz akhi. Majrurun i'rabnya ikut jar. Wa alamatu jarihi, tanda jarnya dia adalah al ya'u, memakai huruf apa? Ya, akhi, ya. Apa? Bani. Li anahu, kenapa di sini kan bani bukan ini kan? Tidak asma sitah kan? Tidak termasuk. Tetapi kenapa tandanya ikut memakai huruf ya, gitu. Li annahu mulhaqun bi jam'il mudzakari as-salimi. Ya, li annahu mulhaqun bi jam'il mudzakari as-salimi. Karena dia bentuk mulhaq, ya. Mulhaq jamak mudzakar salim itu. Yaitu isim yang dipolakan seperti jamak mudzakar salim, ya. Jadi jamak mudzakar salim itu tanda i'rabnya sama, ya, memakai huruf, ya. Tetapi kalau wawu tandanya dia adalah rafa. Kalau ya tandanya, kalau nggak nasab pasti jar, gitu. Jadi nggak ada alif, ya. Kalau asma sita itu ada alifnya sebagai tanda i'rab nasab, gitu. Tetapi kalau jamak muzakkar salim hanya dua saja, ya. Kalau nggak wawu hanya iya, ya. Wawunya rafa, iya-nya dalam keadaan kalau nggak nasab pasti apa? Jar, gitu. Contohnya al muslimuna, ya, mujtahiduna. Ya, berarti al-muslimuna pasti rafa sebagai mubtada. Kalau ro'a itu, ya, al-muslimina. Di sini tandanya ya, kenapa? Sebagai maf'ul bih, ya, dari ro'a itu, gitu. Marartu bi al-muslimina. Ada bi dijarkan dengan huruf jar bi, berarti al-muslimin, tandanya ya juga, gitu. Wa huwa mudhafun, bani sebagai mudhaf juga, ya. Wal ha'u dhamirun mutasilun, haknya adalah dhamir mutasil mabniun alal kasri, dia mabni kasrah. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati rob jar sebagai mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya bani. Jadi pada hari kiamat itu orang-orang sibuk sendiri, pada lari, ya. Pada lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari sohibah. Sohibah ini pasangannya, ya, teman hidupnya. Kalau cewek berarti suaminya, kalau cowok berarti apa? Istrinya, ya, sohibah itu.
wabanihi dan dari anak-anaknya ya. Jadi nggak ngurusin anak-anak yang kita cintai juga itu pasti ditinggalkan gitu. Istri yang dicintai, disayangi pun ditinggalkan gitu. Ya itu kenapa? Karena sangat ngerinya pada hari itu gitu. Kita lihat tariknya ya. As-sahibatu, maksudnya apa? As-sahibatu adalah az-zaujatu, pasangan. Ya, pasangan. Ya tadi udah saya sebutkan ya, bisa suami, bisa istri. Wa haula'i akhasu al-qarabah. Dan sahibah ini mereka itu adalah akhos ya. Kerabat yang spesial, akhosu. Wa aulahum bil hunuwi wa rafati. Yang mana spesial ya dalam kedekatan itu ya. Yang lebih biasanya lebih disayangi gitu. Hunuwi warofati, lebih disayangi dan dibelas kasihani gitu. Ya, Bapak Ibu kan sama kan, yang punya pasangan istrinya atau suaminya kan pasti sayang kan. Kadang lebih sayang, lebih apa ya, lebih sayang sama saudaranya, adik kakaknya kan. Iya kan? Itu namanya aulahum bil hunuwi warofati. Wal firor minkum, maksudnya lari dari mereka ya, orang-orang tadi ya, saudara, bapak, ibu ya, suami, istri, anak-anaknya, maksudnya apa? Al firaru minhum la yakunu illa lihaulin azimin. Karena alasannya ya, tidak karena apa ya, tidak karena sakit hati ya, tidak karena lagi berantem gitu kan, agar berantem sama orang tuanya sama saudaranya, makanya lari, enggak. Alasannya cuma satu. Alasannya adalah lihaulin azimin ya. Ya saat itu adalah hari yang sangat dahsyat, ngeri ya. Nggak bisa digambarkan ngerinya. Lebih ngeri dari hal-hal yang pernah kita lihat di dunia. Entah itu tsunami, ya gempa dan lain sebagainya. Itu nggak ada apa-apanya gitu. Itu namanya haulin azimin. Alasannya cuma itu. Wa khod bin fadhi'in. Sama juga perkara yang fadhi ya, ngeri, serem gitu kan. Yang tidak bisa digambarkan di dunia ini. Wa bada'a bil akhi, nah, dimulai dengan penyebutan akhi tadi kan. Kenapa lari dari kakak atau adik gitu. Baru suma bil abawa ini, kemudian baru ortunya gitu. Ortu ibu dan bapaknya. Li'annahuma aqrabu minhu, karena keduanya lebih akrab ya, lebih dekat gitu. Badal bil akhi suma li annahuma aqrabu minhu. Oke. Berarti pertama kali sebutkan tadi, lalu ortu ya. Keduanya, maksudnya kedua dari dan ortu itu lebih dekat dari orang itu ya. Jadi semua orang itu pasti paling dekat itu saudara dan ortunya gitu. Tsumma sohibah wal banin. Kemudian sohibah itu tadi pasangannya dan banin anaknya. Li'annahum aqrab wa ahab. Tetapi kalau sohibah dan banin, suami, istri, dan anak-anak itu, selain akrob, itu ahab. Ya, selain itu dekat, ya, secara pertalian dekat dan juga ahab, paling dicintai gitu. Ya, ini pasti semuanya orang melakukan itu ya. Ya, meskipun punya adik kakak itu, kalau sudah punya istri atau anak itu pasti lebih apa ya, lebih dekat dan sayang pada anak itu kan, betul? Atau istri suami gitu. Kalau tadi akrob saja, ya, akrob, tapi sayangnya pasti sayang lah ya. Tetapi nggak sesayang, ya, nggak sesayang pada pasangan dan anak-anaknya gitu. Oke teman-teman, karena sudah jam 06.55 ya. Jadi tadi menggambarkan ya pada pelajaran pada pagi kali ini tadi sebenarnya masih nyambung pada hari-hari sebelumnya bahwa bagi orang yang kafir ya, bagi orang yang tidak beriman pada Allah, tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan yang begitu luar biasa, ya, sebenarnya mereka mempunyai ayat-ayat yang sangat banyak sekali, ya, bertebaran. Suruh melihat ya, bahan makanan yang dimakan sehari-hari itu berasal dari mana? Berasal dari Allah menurunkan hujan. Kalau tidak ada hujan, gimana bisa tumbuhnya? Hujan menyirami bumi, lalu menumbuhkan berbagai jenis makanan, ya, sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan sebagainya, menjadi bahan makanan kita. Seharusnya kita bersyukur gitu.
seharusnya kita bisa bersyukur, terima kasih, meskipun ya secara ekonomi saat ini agak apa ya, semuanya mahal ya, minyak mahal, cabai mahal, semua mahal. Tapi tetap kita bersyukur karena masih, meskipun mahal, masih bisa makan ya Bapak Ibu. Masih bisa membeli minyak kan, masih bisa beli cabai meskipun mahal. Nggak masalah mahalnya. Yang penting Allah masih kasih rezeki pada kita kan. Intinya kan cuma itu kan. Semurah apapun kalau kita nggak punya duit kan nggak bisa beli kan. Nah, tetapi semahal apapun kalau kita punya duit dikasih rezeki Allah, insya Allah kita akan bisa beli. Dan itulah hal-hal yang perlu kita syukuri. Ya, jangan balelo gitu. Seperti orang-orang kafir yang dikasih nikmat yang begitu luar biasa, tidak mau beriman pada Allah. Dan hati-hati ya, kalau orang-orang seperti itu yang tidak mau bersyukur, ya tidak mau beriman pada Allah, ingat pada hari kiamat. Pada hari kiamat, ketika di dunia kamu suka, cinta sama anak istrimu, kedua orang tuamu, ya, saudaramu dan lain sebagainya, semua akan kalian tinggal. Semua akan kalian lari daripada mereka. Karena apa? Karena sibuk masing-masing. Ngurusin ya, urusan masing-masing. Mempertanggungkan amal perbuatan ketika kita lakukan di dunia. Ini saatnya kita masih alhamdulillah diberi hidup Allah ya, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Mencari bekal sebanyak-banyaknya, dan bekal yang terbaik adalah apa? At-taqwa. Jadi kita bertakwa kepada Allah ya, dengan menjalankan segala apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan. Terima kasih. Kita cukupkan. Kita baca hamdalah, alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum. Oke, kawan-kawan, saya izin akhiri. Insya Allah kita ketemu lagi ini hari Senin. apa Ustaz? Lagi. Ini hari Jumat, hari Senin kita ketemu. Senin lagi ya. Insya Allah. Apa Ustaz perlu libur untuk makan sapi gitu, makan daging? Insya Allah lanjut aja. Lanjut aja. Oke, siap Ustaz. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin. Saya izin akhiri meetingnya, Bapak-Bapak, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.